Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, yaitu kumpulan hadis, adab, dan akhlak seorang muslim yang disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, Rektor Universitas Islam Ibnu Taimiyah, Darussalam, India, dan Direktur Markas Research Abdul Aziz bin Baz, Darussalam, India. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik, dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari, yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki, mengabarkan kepada kami, ia berkata, naskah ini dibacakan kepadanya dan beliau membenarkannya. Telah datang serombongan orang kepada kami pada bulan Safar tahun 370 Hijriah. Mereka berkata, Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Hurais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Walid menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Al-Izari mengabarkan kepadaku, ia berkata, An Abi Amrin Wasyaibani qala haddasana sahibu hadhihi dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdillahi qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala summa birrul walidain qultu summa ayyu qala summa al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau berkata, lalu berjuang, berjihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, beliau bersabda, kemudian, kalau sekiranya aku meminta ditambah, niscaya beliau akan menambahnya. Penjelasan kata ahabu ilallah, Allah lebih mencintai dan meridhoi amalan tersebut dibanding amalan lain. Al-birru lawan kata dari durhaka, yaitu berbuat buruk kepada kedua orang tua dan mengabaikan hak-hak keduanya. Al-jihadu memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah dengan mengorbankan jiwa, harta, dan seluruh apa yang dimiliki seorang muslim. Kandungan hadis, perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, keutamaan menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, keabsahan penggunaan kata lau seandainya, berdasarkan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, walau istazadtuhu lazadani, yang artinya yaitu seandainya aku meminta beliau untuk menguraikan lebih lanjut tentang berbagai kedudukan amalan yang paling utama. Yang keempat, perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan. Yang kelima, pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah SAW dengan tidak banyak bertanya kepada beliau. Keenam, metode tanya jawab merupakan salah satu metode terbaik
dalam mengulangi pelajaran. Yang ketujuh, pelajaran bagi seorang mufti dan pengajar untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang diajari. Ada menceritakan kepada kami, ia bertanya, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'la bin Atha menceritakan kepada kami dari ayahnya, an Abdullah bin Umar qala ridal rabbi fi ridal walidain wa sahatur rabbi fi sahatil walidain. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Kandungan hadis, kewajiban mencari keridhaan kedua orang tua, sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaan dan kemarahan kedua orang tua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.